Waduh, Melihat bisa bahaya. kau berjumpa dengannya, kau tega. Selama ini belum ada komunikasi, tapi sekedar info aja ya buat teman-teman semua, dan saya kira sudah tahu Pak Anies sama saya kan beda. Udah ya, yuk. Ya jelas beda lah, ya. Jelas beda lah. Pak Anies ini udah cukup umur, punya kemampuan, ya, cerdas pula. Kalau Mas Kaisang nih udah maksain umur dan maksain keinginan tanpa kemampuan dengan modal pencitraan. Paham? Apa nih? Tangi. Wong lanang klimbrak, klimbruk kaya jemuran ra garing. Iki lho jam pira delo entuk sering ngene wis dukur lho. Tak goyang banyu sak jebor. Nantangi. Dadi wong lanang ora pantes blas didelok. Mas ora kerja metu-metu teko omah. Jarno ketok wong kerja ngono. Wong klimbrak, klimbruk. Gerakmu lho kapan? Gerakmu kapan? Obah no lho obah, wong kok kaya mayat hidup. Tangi. Ki lho aritmu julali dicangking. Goyang banyu sak jebor. Tangi. Sementara Kaisang maunya dengan Anies. Enggak lah, enggak ada. Itu bohong, bullshit. Kalau mereka berkata sesuatu terkait Anies secara positif, maka kita harus menafsirkan sebaliknya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Kaisang bilang ingin jadi Bersama wakil, Anies, artinya dia ingin menyingkirkan Anies. Oh. Itu DNA dari bapaknya ke kakaknya ke dia. itu form gitu ya. Oh itu bam. Udahlah. Dan dia tuh kan ngomong-ngomong kayak gitu dalam rangka elektoral aja, bermain-main di atas ombak gitu loh, agar dia menjadi perbincangan, jadi pembicaraan publik gitu loh. Kan dia nggak punya isu apa kan. Aduh. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu dia sudah mulai belusukan di Jakarta. Iya, dia punya isu apa? Partai kadarnya perkosa anak orang. Diduga. Enggak, udah ditangkap kok. Siapa yang ditangkap? Ketua DPD di Tangerang. Ketua DPD yang iya, yang satunya lagi nyabu ketangkap juga. Oh ini anggota Kadernya. Jadi jadi apa yang mau diangkat dari partainya? Nyolong suara gagal. Kan kemarin coba nyolong tuh. Diduga keras. Nyolong nggak pakai diduga udah ketahuan nyolong kok. Kan kita melihat tuh, cuman karena ketahuan ya nggak jadi gitu. Jadi nggak punya isu ya. Anies lah yang dipakai buat isu, ngangkat dia secara seolah-olah baik-baik gitu, seolah-olah berpasangan dengan Anies. Intinya sebaliknya. Jadi sedang diving dia ya. Iya. Ya saya mengatakan putusan MA itu putusan Sontoloyo. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, ya sudah jelas. Artinya, pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPU, KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat yang di Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi gitu. Tapi untuk dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun sekarang 55 tahun. Jadi yang seperti ini bukan tidak ada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 40 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, sejak ditetapkan sebagai calon boleh dicoret,
maka kembali kepada undang-undang berusia 30 tahun sejak mendaftar atau sejak mencalonkan atau dicalonkan. Jadi kalau kita harus pakai logik, mencalonkan sama melantik sama nggak, beda kan? Artinya sejak mencalonkan itu sejak bawa berkas dan diterima berkasnya. Oke? Kan begitu. Artinya kita lihat ini sudah berusia 30 tahun atau tidak. Demikian juga dicalonkan kalau seandainya yang harus mengiringinya partai politik. Lihat 30 tahun enggak. Tapi kalau sejak dilantik itu tidak punya kepastian hukum. Kita nggak punya tanggal pelantikan itu kapan. Bagaimana kalau dia ternyata ketika dilantik belum 30 tahun? Misalnya presidennya nakal, dia lantik sehari sebelum 30 tahun misalnya. Kan menjadi ada ketidakpastian hukum. Nah, karena itulah menurut saya setuju. Kembali saja kepada undang-undang, abaikan saja putusan Mahkamah Agung itu. Karena undang-undang lebih tinggi. Karena putusan Mahkamah Agung itu judicial review terhadap PKPU. Nah, kalau mau ada kepastian hukum lagi, ya ke Mahkamah Konstitusi. Cuma kan Mahkamah Konstitusi, apakah Anda percaya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan pangkal persoalannya Mahkamah Kakak dulu dari Mahkamah Konstitusi, dari Mahkamah Adil. Jadi itu yang pendapat saya. Siap. Tuh kan, ya kan? Bang Oblak Dirubah lagi tuh aturan. berubah lagi. Batas minimal usia Jadi anak. untuk calon pemimpin daerah apa katanya tuh ya? Katanya 30 tahun. Itu dengenan Bapak demen sama perubahan. Katanya nggak demen sama perubahan. Perubahan apa yang mau dirubah? Buktinya itu undang-undang dirubah mulu. Ini mah demi. Kemarin kan demi Bang Gebret. Sekarang demi Bang KS. Demi ini mah. Demi. Yang penting demi. Ya, itulah kompilasi parodi lucu Kaisang maupun Gibran. Saya kira cukup menghibur. Dan juga tanggapan Bang Refli Harun terkait dengan apa yang menjadi putusan MA. Dan saya kira cukup membangunkan buat kita sebagai rakyat Indonesia. Yang bisa kita nilai bahwa Pak D. Jokowi memang betul-betul ingin menghancurkan negeri ini. Demi untuk memberikan sebuah pekerjaan untuk anak sulungnya, beliau rela mengacak-acak aturan-aturan yang ada di negeri ini. Dan tidak peduli soal apa yang menjadi reaksi rakyat ketika mengetahui persoalan ini, persoalan aturan-aturan yang diubah hanya untuk bagaimana agar bisa membuat anak sulungnya melenggang, bisa jadi wakil gubernur di DKI Jakarta. Yang sebenarnya apa yang menjadi keputusan ini adalah keputusan yang berpotensi untuk menambah perpecahan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Nah, kita lihat sendiri apa yang dilakukan oleh para netizen saat ini. Bukan hanya mengkritisi, tetapi para netizen membuat sebuah parodi-parodi yang cukup konyol dan bahkan ke arah penghinaan sebenarnya. Semua itu dilakukan oleh para netizen, tidak lain adalah kelakuan Pak D. Jokowi sudah keterlaluan. Makanya mereka tidak lagi memiliki kesabaran untuk menahan emosinya, meluapkan apa yang ada di dalam isi hatinya, isi pikirannya terkait dengan perilaku Pak D. Jokowi sebagai presiden yang bukannya memberikan contoh yang baik buat rakyat Indonesia, malah memberikan contoh-contoh buruk, yaitu merubah aturan-aturan yang ada untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, dan kepentingan golongan. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.